Assalamualaikum adik-adik dan kakak-kakak yang manis. Ketemu lagi dengan Bunda. Kita baca lagi buku cerita 33 binatang paling heboh karya Indah Hanako. Judul cerita kali ini Klinik Kesehatan di Laut. Cerita ini berkisah tentang Deb si ikan hiu bas, Mai dan Neo si ikan pembersih, Odell si belut murai, Finn si udang merah putih, dan Taffy si ikan kerapu. Bunda mulai bacanya ya. Jika kesehatanmu sedang terganggu, kemana kamu akan pergi? Tentu saja ke dokter atau ke klinik terdekat, bukan? Di sana dokter akan memeriksamu dan memberi obat untuk mengobati penyakitmu. Jika kamu meminum obat dengan teratur, kesehatanmu pasti akan segera pulih. Tidak hanya manusia, ikan pun butuh semacam klinik kesehatan untuk menolong mereka. Dengan segala keterbatasannya, ikan tidak bisa menyikat gigi atau membersihkan sekujur tubuhnya. Hal tersebut kadang menimbulkan masalah tersendiri, masalah yang mengganggu tentu saja. Klinik kesehatan yang paling populer di laut berada di sekitar terumbu karang. Tempat ini merupakan area yang dibangun oleh para hewan di dalam laut. Butuh waktu hingga jutaan tahun agar terumbu karang bisa terbentuk. Terumbu karang itu mirip dengan hutan rimba, hanya saja letaknya di bawah laut. Makhluk yang mampu membentuk terumbu karang adalah hewan bernama polip. Polip menempel di batu atau di atas polip lain yang sudah mati. Polip tidak pernah berpindah tempat. Mereka menetap di suatu tempat. Polip yang sudah mati akan menyisakan kerangka. Nah, kerangka ini bentuknya seperti mangkuk dan membentuk terumbu. Begitu seterusnya. Terumbu karang menjadi tempat tinggal favorit banyak hewan laut. Terumbu karang juga menjadi klinik kesehatan di waktu-waktu tertentu. Hari itu, suasana terumbu karang sudah ramai sejak pagi. Ternyata banyak hewan yang mengalami masalah. Semuanya membutuhkan pertolongan dari ikan atau hewan tertentu. "Mana Neo?" tanya Deb. Ikan hiu bas itu tampak meringis beberapa kali. Dia adalah pasien pertama pagi ini. Mai yang mendengarnya segera berteriak memanggil Neo. Beberapa detik kemudian, Neo datang dengan tergopoh-gopoh. Ikan pembersih itu tampak baru bangun tidur. "Ada apa? Kamu mengagetkanku. Kukira ada tsunami." Neo cemberut pada kakaknya. Mai menunjuk ke arah Dev dengan sirip dadanya. "Itu pasien favoritmu sudah datang." Neo menguap. "Dev, ada apa?" Dev kembali meringis. "Gigiku." Neo mendekat tanpa bicara. "Buka mulutmu," perintahnya. Dev yang bertubuh besar itu pun menurut. Dengan gesit, Neo segera membersihkan gigi-gigi Dev yang kotor. Semua sisa makanan dibersihkannya. Beberapa menit kemudian, Neo sudah keluar dari dalam mulut Dev. "Gigimu sudah bersih," beritahu Neo. Dev tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. "Terima kasih Neo, kamu memang si kecil yang hebat." Neo terkekeh geli. Dev yang ditakuti banyak hewan justru selalu membutuhkan bantuannya. "Sekarang aku mau tidur lagi, masih mengantuk. Selamat bersenang-senang, Dev." Setelah Dev pergi, giliran Odell yang datang. Siapakah Odell? Odell adalah seekor belut murai. Seperti halnya Dev, Odell adalah hewan yang cukup ditakuti. Tubuhnya besar dan panjang. Begitu melihat Odell di kejauhan, Mai segera tahu siapa yang dicarinya. Siapa lagi kalau bukan Finn, seekor udang merah putih. Karena Finn sedang berdiam diri tidak jauh darinya, Mai tidak perlu memanggilnya dengan suara keras. "Finn, kulitku sudah sangat kotor," aku Odell.
Finn memeriksa sebentar dan segera menyatakan persetujuannya. Beberapa ikan yang ada di sana buru-buru menyingkir. Mereka takut pada Odell. Betul, kulitmu memang sudah sangat kotor. Ayo kita bersihkan semua. Belut murai itu berdiam diri selama Finn bekerja. Kulit Odell memang dipenuhi hama. Jika dibiarkan, hama itu akan merusak kulitnya. Dan pasti akan timbul banyak masalah nantinya. Kamu seharusnya lebih sering datang ke sini. Jangan sampai kotoran sebanyak ini menempel di kulitmu. Ya ampun Odell, ternyata kamu jorok sekali. Gerutu Finn sambil terus bekerja. Odell tidak tersinggung. Hewan itu malah terkekeh mendengar candaan Finn. Udang itu sudah berjasa besar padanya. Meski tampak lemah, Finn sudah melakukan pekerjaan hebat. Sudah selesai. Odell takjub karena Finn makin cekatan. Sudah, belakangan makin banyak saudaramu yang mencariku. Jadi aku bekerja makin cepat. Hebat, puji Del tulus. Selanjutnya giliran Mai yang dimanfaatkan kemampuannya. Seekor ikan kerapu bernama Taffy datang dengan tubuh yang kotor. Seperti halnya Odell, kulit Taffy pun dipenuhi kotoran. Ada hama dan kulit mati di sekujur tubuhnya. Aku merasa tubuhku sangat gatal, keluh Taffy. Mai melakukan tugasnya dengan sempurna. Karena kamu terlalu malas untuk kesini. Aku sangat sibuk, Mai, Taffy beralasan. Kamu harus menjaga kebersihan, Taffy. Kalau tubuhmu sampai berlubang, jangan menyalahkanku. Taffy tertawa. Aku yakin itu tidak akan terjadi karena selalu ada ikan pembersih bernama Mai yang akan membantuku. Masih ada beberapa hewan lain yang meminta bantuan untuk mengatasi masalah mereka. Klinik kesehatan itu terus kedatangan tamu hingga menyerang malam. Nah, adik-adik dan kakak-kakak yang manis, itu tadi cerita klinik kesehatan di laut. Jangan takut untuk pergi ke dokter kalau sedang sakit, supaya dokter bisa memeriksa dan memberi obat. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan. Bersih bakal sehat. Kalau kita menjaga kebersihan badan kita akan lebih sehat. Jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Gosok gigi 2 kali sehari, mandi 2 kali sehari, buang sampah pada tempatnya, dan jangan lupa bantu ibu membersihkan rumah ya. Fakta sains dari cerita ini, ikan pembersih bekerja di dalam mulut hiu dan membersihkan hama serta parasit yang ada di tubuh ikan lainnya. Udang merah putih berjasa membantu belut murai membersihkan kulitnya. Great Barrier Reef di Australia merupakan terumbu karang terpanjang di dunia yang terbentang sekitar 200 km. Great Barrier Reef sudah berusia 18 juta tahun. Nah, sampai sini dulu ceritanya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.